Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Elvi. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga tetap sehat ya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Tetap memakai masker ketika keluar di rumah. Nah, hari ini sebelum kita belajar, Ustazah Elvi mau bermain tebak gambar terlebih dahulu. Caranya nanti kalian menuliskan jawabannya di kolom komentar yang ada di bawahnya ya anak-anak. Cara bermainnya perhatikan ya anak-anak, seperti ini. Misalnya ada gambar sebuah ban ditambah huruf K. Menjadi apa ya kira-kira anak-anak? Ya, ban ditambah K menjadi bank. Nomor 1, ada gambar sebagai berikut. Ada kata kunci, kataku dicoret atau dihilangkan. Kira-kira jadi nama buah apa ya? Kalian tuliskan di kolom komentar bawah. Yang kedua, ada gambar sebagai berikut. Nah, ada kata kunci huruf T diganti huruf M. Kira-kira jadi nama buah apa ya? Dan yang terakhir, nomor 3, ada gambar sebagai berikut. Nah, kira-kira jadi nama buah apa ya? Jangan lupa kalian tuliskan di kolom komentar bawah. Gimana? Mudah bukan? Nah, selanjutnya sekarang kita akan memulai belajar kita pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, kalian siapkan dulu alat tulis dan buku kalian. Sudah siapkah anak-anak? Yuk kita mulai belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ayadina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Pendamping pembelajaran 1, muatan SPDB, pendalaman materi, membuat hiasan vas bunga. Banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai hiasan vas bunga. Hiasan-hiasan tersebut berasal dari bahan alam maupun buatan. Bahan alam merupakan semua bahan yang telah tersedia di alam. Bahan-bahan alam yang dapat digunakan hiasan antara lain biji-bijian, dedaunan kering, dan cangkang kerang. Nah, biji-bijian contohnya ada biji jagung, biji kacang merah, dan biji kacang hijau. Sekarang, yuk kita perhatikan anak-anak cara membuat hiasan vas bunga dari biji-bijian. Siapkan vas bunga yang belum diberi hiasan. Lalu siapkan juga lem. Setelah itu siapkan biji-bijian, bisa biji kacang tanah, biji jagung, atau biji kacang hijau. Sebelum kalian menghias dengan biji-bijian, kalian juga boleh mempolanya terlebih dahulu ya. Bisa juga secara langsung memberikannya lem sesuai dengan gambar yang kalian inginkan pada vas bunga tersebut. Di sini akan memberikan contoh motif bunga. Kalian boleh menggunakan motif yang lainnya ya, sesuka kalian. Kalian bisa merapikannya dengan tangan kalian atau menggunakan pinset atau menggunakan alat yang lainnya.
kalian manfaatkan biji-bijian yang telah kalian sediakan ya anak-anak. Tara, akhirnya hiasan vas bunga dari bahan alam biji-bijian sudah jadi. Muatan bahasa Indonesia, pendalaman materi, mendengarkan ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kalian memerlukan bantuan orang lain. Nah, saat kalian meminta tolong, kalian harus mengatakannya dengan santun, dengan sopan. Oleh sebab itu, gunakanlah kata tolong pada kalimatmu. Kata tolong juga dapat digunakan dalam kalimat perintah. Perhatikan ya contoh berikut pada halaman 28, percakapan antara Lani dan Komang. Lani berkata, "Ibu guru memintaku mengambil buku. Tolong temani aku ya, Komang." Komang menjawab, "Baiklah, aku akan menemanimu ke ruang guru." Contoh lain, misalnya di dalam kelas, kalian mau meminta tolong kepada teman kalian karena pensil kalian jatuh. Kalian harus mengucapkannya dengan kalimat yang sopan juga. Misalnya, "Edo, tolong ambilkan pensilku yang jatuh itu ya. Edo, tolong nyalakan AC itu ya." Sekarang kalian perhatikan ya. Kalian buka buku paket kalian halaman 28, percakapan antara Komang, Tiara, dan petugas perpustakaan. Kalian dengarkan ya, kalian simak. Komang berkata, "Duh, bukunya tinggi sekali. Bisakah kamu membantuku, Tiara?" Lalu Tiara menjawab, "Maaf, aku tidak bisa membantumu. Aku juga tidak bisa menggapai buku itu. Bagaimana kalau kita meminta bantuan penjaga perpustakaan?" Komang berkata, "Itu ide yang bagus." Tiara menjawab, "Maaf Bu, bisakah Ibu membantu kami?" Lalu petugas perpustakaan menjawab, "Ada apa nak?" Komang menjawab, "Kami ingin membaca buku yang ada di rak paling atas, namun kami tidak bisa menggapainya. Tolong ambilkan buku itu untuk kami, Bu." Penjaga perpustakaan menjawab juga, "Baiklah, Ibu akan ambilkan." Komang berkata, "Terima kasih, Bu." Setelah kalian mendengarkan percakapan tadi, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Sebelumnya, kalian siapkan dulu alat tulis kalian. Sudah siapkah kalian? Ya, yuk kita bahas bersama-sama. Nomor 1. Kalimat manakah yang berisi ungkapan permintaan tolong? Ya, pada kalimat "Tolong ambilkan buku itu untuk kami, Bu." Kalian tulis ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang mengucapkan permintaan tolong? Nah, kalian lihat pada percakapan tadi, siapa yang mengucapkan permintaan tolong? Ya, Komang. Kalian tulis ya. Nomor 3. Mengapa ia meminta tolong? Kenapa ya tadi Tiara sama Komang meminta tolong? Iya, karena mereka ingin membaca buku yang ada di rak paling atas, karena mereka tidak bisa menggapainya. Nah, kalian bisa tulis ya. Soal nomor 4. Kepada siapa ungkapan permintaan tolong tersebut diucapkan? Kepada siapa tadi? Iya, penjaga perpustakaan. Kalian tulis ya. Nomor 5. Apa yang dilakukan setelah mengucapkan permintaan tolong? Apa anak-anak? Nah, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, tadi Komang mengucapkan kalimat terima kasih, Bu.
Pendamping pembelajaran 2. Muatan bahasa Indonesia. Pendalaman materi. Menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Nah, saat kalian meminta tolong, kalian harus mengucapkan permintaan tolong dengan lembut dan santun. Tujuannya agar orang yang dimintai tolong mau membantu dengan senang hati. Sekarang kalian perhatikan buku paket kalian halaman 30. Kita baca bersama-sama ya percakapannya. Percakapan antara Mei dan Dayu. Mei berkata, "Dayu, apakah kamu bisa mengerjakan soal nomor 5?" Dayu menjawab, "Iya, aku sudah mengerjakan soal itu. Memangnya ada apa?" Mei menjawab, "Aku kesulitan mengerjakan soal itu. Tolong ajarkan aku cara mengerjakannya ya." Dayu berkata, "Baiklah, aku akan membantumu." Mei menjawab, "Terima kasih Dayu." Dari percakapan antara Mei dan Dayu, kita belajar untuk menggunakan kalimat permintaan tolong kepada orang lain atau kepada teman kita dengan kalimat yang lembut dan santun. Sekarang kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaan sesuai percakapan tadi. Selanjutnya muatan PPKN, pendalaman materi, pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Masih ingatkah kalian bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Ya, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita sebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Apa saja anak-anak? Yang pertama, memulai dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa. Yang kedua, berdoa sebelum makan di kelas. Yang ketiga, tidak mengganggu teman ketika sedang beribadah. Kalian boleh menuliskan contoh yang lain ya. Pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Yang ketiga, membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Sekarang kita belajar mengubah satuan panjang dari meter ke sentimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. Jangan lupa ya anak-anak, 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 1 meter sama dengan 100 cm, kira-kira 2 meter sama dengan berapa sentimeter ya? Yang pertama kita kalikan. Jadi 2 dikali 100 sama dengan 200. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Cara yang kedua dengan cara menjumlahkan. Jika 1 meter sama dengan 100 cm, kalau 2 meter menjadi 100 ditambah 100 sama dengan 200. Jadi hasilnya 200 cm. Kalau 5 meter kira-kira jadi berapa sentimeter ya? Iya, menjadi 500 cm. Sekarang kita mengubah satuan dari sentimeter ke meter. Jika 100 cm sama dengan 1 meter, maka jika ada 300 cm, kira-kira jadi berapa meter ya? Caranya adalah dengan membagi, yaitu 300 dibagi 100. Jika kalian kesulitan dengan angkanya, kalian bisa melakukannya dengan cara mencoret seperti ini ya. Tetapi jika yang kiri dicoret 20, maka yang kanan juga harus 20. Maka hasilnya 3 dibagi 1 sama dengan 3 meter.
Sekian pembelajaran dari Ustazah Elfi. Hayya bina nabda darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.